Bolehkah berwakaf rumah untuk cucu? Yang tidak boleh itu wasiat kepada keluarganya. La wasiyata liwarithin. Adapun wakaf boleh. Bolehkah menjalankan haji sendiri tanpa mahram? Haji bagi perempuan sendirian tanpa mahram, masing-masing orang itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Jihad yang syariat mulia dibatalkan oleh Rasulullah dengan urusan yang sunnah tidak wajib. Mohon maaf Ibu, diulang kembali. Bolehkah berwakaf rumah untuk cucu? Perawatan rumah untuk cucu. Ya, mungkin itu saja Ibu. Ada pertanyaan lain? Tidak, cuma itu. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya. Ya. Sayang cucu nih ya. Oke. Ya, sama-sama. Sebetulnya wakaf itu yang idealis adalah diberikan kepada satu negara. Yang mengelola adalah negara. Nah, di sini dia dikelola atas nama atau swasta. Tapi sebetulnya dibolehkan wakaf kepada pribadi, dan itu kepada siapa aja, kepada orang lain, kepada keluarga, karena yang tidak boleh itu wasiat kepada keluarganya. La wasiyata liwarithin. Adapun wakaf boleh kepada anak, kepada cucu, siapa aja. Cucu yang menerima wakaf itu nanti fungsinya adalah nadhir, ya. Nadhir sebagai penerima wakaf dari neneknya atau kakeknya, gitu ya, dibolehkan. Dan harus dikelola secara amanah untuk kepentingan Islam, karena wakaf itu isinya adalah menahan asalnya, memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan Islam. Itu yang disebut dengan tasbil, menjadikan nilai-nilai atau hasil itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kita buka mulai via telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Dari Merdatilah Iya, dari? di Padang. Oh ya, Ya, silakan. silakan. Dengan Ustaz langsung. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu, silakan. Ya, silakan. Lanjut. Umi janda dengan 3 anak perempuan. Terus sudah mendaftar haji. Nah, bolehkah menjalankan haji sendiri tanpa mahram? Oh gitu. Iya. Ya, perempuan ya. Ya. Oke. Itu saja Ibu. Iya. Oh iya, terima kasih. Jazakumullah. Ya. Jazakillah. Jazakillah khair. Taib Ibu ya. Kita jawab ya. Taib. Haji bagi perempuan sendirian tanpa mahram itu di dalam Islam, di dalam fikih Islam, menurut pendapat ulama yang kuat tidak boleh. Dengan beberapa alasan. Ya, ini argumentasi yang penting, karena pendapat semua orang bisa berpendapat, termasuk saya, siapapun. Intinya kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wanita yang pergi haji tanpa mahram itu kenapa dilarang? Satu, Rasulullah menegaskan, la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'ahadhi mahramin minha. Ya, tidaklah wanita itu boleh bepergian jarak qasar, dalam lafaz lain mutlak tusafir safar, kecuali harus disertai mahram. Kalau safar yang mubah saja wajib, apalagi di sini safar untuk kepentingan-kepentingan yang sakral. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, ada seorang yang pernah dalam suatu riwayat terkena kewajiban jihad. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya terkena kewajiban jihad sementara istri saya juga harus menunaikan haji. Apa kata Rasulullah SAW? Haji ma'aha, hajilah bersamanya. Rasulullah SAW membatalkan jihad dia. Dan tidak mungkin jihad yang begitu bergengsi, jihad yang syariat mulia dibatalkan oleh Rasulullah dengan urusan yang sunnah tidak wajib. Berarti di sini wajib menemani siapapun yang menjadi mahramnya untuk menemani safar, entah haji, umroh dan yang lainnya. Tuh. Kemudian yang ketiga, ya, perlu difahamkan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nanti akan datang suatu zaman perempuan nanti datang pergi haji aman, tidak ada pendamping. Di situ tidak ada satu kesan sama sekali, tidak ada mahram. Karena saking amannya maka tidak butuh pengawalan. Karena dari zaman ke zaman haji itu pernah mengalami berbagai macam gejolak, perang dan yang lainnya, sehingga orang yang haji ke sana itu didampingi oleh pengawal-pengawal, entah itu bentuknya tentara macam-macam atau siapapun. Di sini sama sekali, ya, dari pemahaman saja, tidak ada tekstual, tidak ada satu jelas bahwa tidak ada mahram, hanya pengawal. Kemudian yang ketiga, walillahi 'alan nas, yang keempat atau kelima, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan termasuk istita'ah adalah wanita harus ditemani mahram. Dan kalau ada orang yang terakhir mengatakan, kan itu zaman fitnah, sekarang kan nggak ada fitnah. Kalau yang dimaksudkan fitnah perang, mungkin tidak. Tapi kalau yang dimaksudkan fitnah pada umumnya, seorang perempuan di mana aja. Maka Rasulullah SAW memberikan satu justice sampai yaumul kiamat. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Jadi perempuan ini sendiri menjadi sosok yang bisa memicu fitnah. Makanya kata Rasulullah SAW, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu kalau keluar dikuntitin oleh syaitan, dijadikan sebagai mangsa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya